Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Untuk sahabat subscriber, kawan karib, dan netizen terbaik, dengan logika dan intuisi masih dengan Paijo Jojo. Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Dari wilayah dataran tinggi tertinggi di Indonesia, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk sahabat kawan karib, saudara-saudaraku di Laskar Sabilillah, Lasnu atau Laskar Nusantara, dan untuk seluruh tokoh yang masih istiqomah dalam perjuangannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Wabil khusus salam takdim dan salam hormat untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, untuk KRT Fakih, untuk Gus Fuad Pleret, untuk Gus Abbas Buntet, untuk Mbak Lulu Sehan, untuk Pak D. Gusmar dari KBN Nusantara, dan untuk seluruh tokoh-tokoh lainnya. Sahabat kawan karib terbaik, sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, tentunya bagi Paijo sendiri hukumnya adalah fardu kifayah untuk senantiasa menjaga, melindungi daripada kehormatan, nama baik, dan kemuliaan dari junjungan kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sekian puluh tahun, bahkan hampir satu abad, ada kelompok yang sudah kita ketahui, yakni Habib-Habib Ba'alawi, yang senantiasa mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Rasulullah, sebagai cucu keturunan Rasulullah. Akan tetapi mereka sebenarnya adalah keturunan imigran Hadramaut Yaman yang sama sekali bukan orang Arab, apalagi keturunan atau cucu dari Rasulullah, yang mereka senantiasa mengaku-ngaku dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah, sementara kajian-kajiannya, isi ceramah-ceramahnya berisi sekedar doktrin-doktrin sesat yang menyesatkan, yang pada ujung-ujungnya hanya bermuatan agar masyarakat awam memuliakan mereka, menyanjung mereka, melayani dan menghormati mereka saja. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa kami bukanlah pembenci dzurriyyat Rasulullah. Justru kami, dengan kecintaan kami sangat menghargai, sangat menghormati dan memuliakan siapapun yang sungguh-sungguh merupakan anak cucu keturunan daripada dzurriyyat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut untuk mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam audionya. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait, karena saya meneliti nasab dari para orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Bukan saya tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku dzurriyyat Rasul hari ini adalah dzurriyyat Rasul yang asli. Berdasar apa? Berdasarkan penelitian saya tentang nasab-nasab para dzurriyyat Rasul dari kitab-kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Juga kemudian melihat dari abad ke-10 sampai abad ke-15 hari ini. Dari penelitian saya itu, orang-orang yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah ternyata tidak bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah.
yaitu dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah, yang Ubaidillah ini mengaku sebagai keturunan Ahmad. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sahabat kawan karib, jadi setiap yang bergelar Habib pasti itu Ba'alawi atau Robitoh Alawiyah yang merupakan keturunan imigran dari Yaman yang dulunya didatangkan ke Indonesia oleh company VOC yang didatangkan dari pasar budak di Yaman, yang kemudian diciptakan menjadi para tenaga kerja dan juga sebagian diciptakan sebagai ulama untuk sekedar menandingi dominasi ulama pribumi yang waktu itu sedang melakukan perjuangan perlawanan terhadap penjajahan. Jadi Paijo pribadi sebagai seorang umat muslim sungguh sangat menghormati dan menghargai apa yang menjadi tesis dan keberanian dari Kiai Imaduddin dalam menyampaikan kebenaran. Sangat-sangat takdim dan hormat, meskipun sebenarnya Paijo dan Kiai Imaduddin seumuran atau berada di umur yang sama, bahkan Paijo sedikit lebih tua karena Paijo lahir di tahun yang sama di bulan Maret, sedangkan Kiai Imaduddin lahir di bulan Agustus. Tapi Kiai Imaduddin memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, jujur, objektif, penuh dengan fakta dan data yang konkret. Sementara dari pihak Ba'alawi atau Robitoh Alawiyah atau RA sekarang juga bisa berarti Rumel Abbas yang sedang berupaya melakukan tandingan daripada tesis Kiai Imaduddin dengan mengadakan perjalanan untuk mencari data ke Timur Tengah. Tapi sampai hari ini ketika Rumel Abbas mengatakan sudah mendapatkan data yang valid mengenai keabsahan Ba'alawi, tapi sampai detik ini masih berupa isapan jempol belaka atau sekedar hanya campaign dan framing saja. Bahkan kalau menurut Paijo sendiri, ibaratnya Rumel Abbas itu orang yang baru bisa belajar naik kendaraan bermotor kopling, tapi seolah-olah sudah merasa seperti pembalap motor GP. Demikian, sudah demikian saja. Sahabat kawan karib terbaik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi para muhibin yang masih menjadi budak Ba'alawi yang belum mendapatkan kesadaran dan pemahaman, semoga Allah segera memberikan hidayah, membukakan hati dan pikirannya untuk dapat menerima fakta dan kebenaran dan tidak terjerumus kepada jurang hizbiyah dan asobiah. Mari kita dengarkan juga audio yang Paijo dapatkan dari sahabat Paijo. Dan untuk lebih lengkapnya, untuk audio ini videonya bisa langsung dibuka atau dilihat di channel Adha Official untuk lebih lengkapnya. Ini Paijo hanya sekedar menyampaikan audionya. Mari kita cermati dan kita dengarkan apa yang menjadi pembicaraan dari KRT Fakih Wiladiningrat dengan Abah Kiai dan beberapa orang yang ada di forum tersebut. Mari kita dengarkan, semoga dapat menambah pemahaman. Terus pokoknya sekarang harus diberesin ya, beresin juga. Nggak usah sana, yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes, langsung. Langsung. Saya manggil malaikat maut, bukan nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana, ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak usah keren. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli Ini sudah saking semangatnya saudara sampai ingin mengadakan mereka. Pondok PPAI Kepanjen itu Kiai Tauhid itu Pak
adik saya itu. Oh, masih keluarga sama-sama Bani sama. Kalau saya dari Banten, Dari Banten. tapi lahir di Bandung. Oh, siap. Karena saya berguru kepada Abuya Mama Armin Cibuntu, Siap. yang panglimanya, yang menyelesaikan Timur Tengah. Oke. Jadi masalah put-put itu disuruh oleh Syekh Nawawi. Jadi sejarah dari mulai Nabi Adam atau Nusantara, semua dokumen negara apapun ada di saya. Oh, alhamdulillah. Jadi saya menyelesaikan 98 sebelum saya dengan Gus Dur, Gus Mi, Gus Matur 4 di Indonesia. Ya. Jadi menyelesaikan NU kemarin di Jombang, ya saya sendiri. Oh, Sampai membuka hari santri saya sendiri. Jadi bukan saya ini. Karena apa? Saya yang ditakutkan dari mulai 98 atau 90, karena saya musafir 40 tahun keliling dunia. Jadi saya jangan sampai Indonesia ini Nusantara diambil orang. betul. Jadi saya berjuang karena teman-teman saya sudah pada tidak ada. Akhirnya saya sendiri keliling seluruh Indonesia. Jadi karena guru saya, keluarga saya, jangan sekali-kali nincak Banten kalau belum menyelesaikan Indonesia, Asia dan dunia. Jadi adanya salam Pancasila, adanya tubuh Pancasila, adanya bineka, dan sebagainya saya yang mengangkat. Jadi saya kalau ini dari Syekh Nawawi Al-Bantan. Oh, secara nasab ya? Iya. Keluarga dari sini. Iya. Sama dengan Kiai Imat, Iya. Kiai Ma'ruf. Iya. Kalau saya Kresek. di Mau itu. Di Maunya. Sejarahnya tuh sebetulnya ada di Mau. Tangerang. Iya. Jadi kalau Bandung Lautan Api itu kata saya dokumen jelas bagaimana Asia Afrika, bagaimana, makanya saya kalau Pancasila direbut berarti berhadapan dengan saya sendiri loh, tunggal. Jadi sebelum situ muncul itu di Banten dulu saya ngacak-ngacak Banten. Kenapa? Masa Banten dianggap apa? Makanya kata saya bangkit semua. Ya iya, kita ini Nusantara. Sudah berani ya Bang buat pondok Sunan Gunung Jati, Pak Alawi. Sudah berani dong. Saya sudah paham, sudah tahu. Makanya orang itu berhadapan dengan saya nggak mau. Para habaib minta dibeat se-Asia Tenggara datang ke sini. Minta dibeat. Kata saya mau apa nggak beat? Orang Indonesia banyak yang butuh. Udah silakan. 2014 itu. Tunggal saya. Siapa aja salah satu tokoh-tokohnya? Pak Alawi itu dikomando oleh Habib Nur Solo. Oh no. Termasuk Taufik itu belum jadi ketua Rabi itu ke sini. Ya, Habib Jamal yang ini. Batu. Terus Berani kalau ada sakit. Umar bin Habib, Habib Sholat Jupri, sini semua. Lebih spesifik tujuannya mereka gimana? Ya waktu 2014 itu para habaib itu mereka kan ada salah satu Habib yang di Solo, Habib Nur. Yang Habib Nur ini memang waktu soan ada beberapa habaib di situ untuk ke sini. Ya kalau awalnya sih meminta sanad, keilmuan, karena sudah mereka tahu bahwa Abah ini salah satu di antara mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah dari jalur Banten. Beliau kan dari Abuya Mama Armin nih. Abuya Mama Armin punya guru ngambil sanad TQ-nya Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kepada Syaikhul Karim Banten. Khalifah pertama, saya dari Abdul Karim langsung ke sama Khatib Samas. Nah mereka karena tahu Abah ini punya jalur Thariqah yang kuat dari Khalifah pertama. Kan ada 3 murid yang diangkat oleh sama Khatib Samas itu. Yang pertama Syaikhul Karim, keduanya Syekh Cirebon, cikal bakalnya Suralaya, sekarang lagi rame. Yang ketiganya Syekh Ahmad Hasbullah Madura, ini cikal bakalnya Kiromi Tamim, Jombang sampai ke dinding ya sorry. Nah kalau mereka melihat Abah ini kan dulu kan memang nggak publik seperti sekarang, apa lebih banyak sembunyi, tapi mereka ada yang mengetahui bahwa Abah ini memegang estafet TGM. Maka berdasarkan perintah Habib Nur waktu itu, Habib Nur itu memang disepuhkan di Solo. Ada salah satu Habib, adik iparnya Quraisy Shihab yang bernama Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Nah itu yang waktu itu dia ketua asosiasi para habaib se-Asia Tenggara. Habib Nur memerintahkan Habib Muhammad bin Ali As-Segaf untuk mengundang seluruh para habaib yang ada di Asia Tenggara. Ya termasuk Habib Taufik Pasuruan sebelum jadi ketua RA itu. Nah kesini semua 2014
Kalau bulannya lupa lagi saya bulannya. Pokoknya mereka tujuannya silaturahim sama meminta baiat. Awalnya begitu. Tapi di sini juga ada keunikan juga. Mereka itu dari pintu gerbang, satu pun gak ada yang berani pakai sandal. Lepas sandal semua ke sini. Sahabat kawan karakter baik, untuk lebih lengkapnya, lebih otentiknya mengenai audio berikut yang barusan diperdengarkan, videonya bisa disaksikan langsung di channel Adha Official atau channel-channel lainnya, channel-channel NKRI. Demikian, sudah demikian saja sahabat kawan karib, atas segala khilaf dan kesalahan atau kekeliruan dalam bertutur kata, kekurangan pengucapan, ketidaklancaran pengucapan, kesalahan tutur kata yang tidak patut dan tidak elok, atas segala keminimalisan yang Paijo miliki, Paijo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat kawan karib yang telah memberikan dukungannya dengan komentar-komentar yang positif dan membangun, ataupun pihak-pihak dari budak-budak Muhyiddin Ba'alawi yang telah memberikan komentar-komentar negatifnya. Semoga senantiasa segera Allah berikan hidayah untuk mendapatkan kesadaran. Untuk semuanya, sahabat kawan terkini dan seluruhnya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullah.